Shalom saudara. Shalom. Senang dapat berjumpa kembali di tiap-tiap ibadah di tempat ini. Saudara tentu pernah menyanyikan sebuah lagu, Oh Tuhan pencipta langit dengan kuat kuasanya. Terus, Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Tiada perkasa penasehat dia, tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Pernah dengar ya? Bahkan bisa ya. Nah, di dalam pujian tadi, di situ dikatakan, Oh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Bukankah di dunia ini banyak Tuhan? Sedangkan Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu bukan nama, tapi Tuhan itu gelar, sebutan. Nah, untuk itu pada Sabat siang hari ini, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul, siapa nama pencipta langit dan bumi? Siapa nama pencipta langit dan bumi? Kita buka di Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1, di situ dikatakan, pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kemudian kita buka lagi Nehemia 9. Nehemia 9 ayat yang ke-6. Nehemia 9 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan apa? Engkau sendirilah ya Yahweh, hanya Engkau. Engkau yang telah menjadikan langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Dan Engkau memelihara kehidupan mereka semua, dan bala tentara langit sujud menyembahmu. Nah, saudaraku yang terkasih, pada siang hari ini saya akan mengkhotbahkan kembali tentang nama Tuhan. Karena ternyata saya masih perhatiin, masih aja ada yang belum paham tentang nama Tuhan. Maka dari itu, jika ada yang khotbah, jangan ngantuk, jangan tidur, jangan main HP, tapi dengerin. Kalau perlu dicatat. Kemudian ketika sampai di rumah, direnungkan kembali saudara, sehingga saudara semakin paham tentang nama Tuhan. Dan terlebih taruh hati saudara di sudut netral. Izinkan Ruach HaKodes menyingkapkan rahasia firman-Nya. Amin. Amin. Jadi tidak boleh ada yang ngantuk. Nah, saudaraku yang terkasih, kisah kitab suci tentang awal mula alam semesta dimulai dengan kalimat apa? Jika dalam terbitan LAI di Kejadian 1 ayat 1, di situ dikatakan apa? Pada mulanya Allah, titik. Jika di dalam terbitan Lentera Bangsa itu tertulis apa? Pada awalnya Elohim, titik. Dari inti kisah tentang penciptaan, ada seorang pribadi yang maha tinggi. Siapa dia? Dalam Kejadian 1 ayat yang pertama, banyak orang berpikir bahwa Tuhan sang pencipta alam semesta itu bernama Allah. Justru nama Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub justru tidak dikenal, saudara. Kenapa, saudara? Justru yang dikenal namanya itu Allah. Yang pertama, saudara, karena agama mayoritas menyebut namanya Allah. Kejadian 1 ayat yang ke-1, Allah itu dianggap nama. Allah itu dianggap nama. Saya tidak pernah menduga sebelumnya
kalau Malaysia itu melarang orang Kristen memakai kata Allah. Bahkan kitab suci orang Kristen Malaysia juga tidak boleh dipakai nama Allah. Sebetulnya ada apa ini? Ada apa ini? Di Indonesia juga kita mengharapkan di Indonesia ini nama Allah dilarang untuk orang-orang Kristen, saudara. Nah, dalam hal ini salah siapa, saudara? Ternyata yang salah itu bukan orang lain, saudara, bukan negara lain, tetapi sebetulnya yang salah itu diri kita sendiri, saudara. Saat itu Indonesia menyebut pencipta langit dan bumi itu Siwa, Sang Hyang Widi, Brahma, Wisnu. Karena Indonesia pada ketika itu agamanya ada Hindu, ada Buddha, saudara. Nah, kemudian pada abad yang ke-13 pedagang Arab itu masuk ke Indonesia, sehingga banyak orang Indonesia itu percaya kepada sesembahan umat Muslim, yaitu Islam. Kemudian rakyat Indonesia menyebut pencipta langit dan bumi itu namanya Allah, karena orang Muslim menyebutnya Allah. Kristen saat itu belum masuk, saudara. Baru kekristenan masuk pada abad 15. Ada seorang misionaris dari Jerman masuk ke Indonesia, lalu menyebarkan Injil, dan ternyata di Indonesia bagian utara banyak orang yang menerima Kristen, saudara. Kitabnya pada saat itu, karena orang Jerman yang menginjil orang Indonesia saat itu, Tuhannya ditulis dengan bahasa apa? Bahasa Inggris, God. Tulisannya God. Jelek banget ya tulisannya, dibacanya God. Setelah ada orang Indonesia menjadi Kristen, lalu kemudian kitabnya diterjemahkan dari bahasa Hebrew ke bahasa Indonesia. Waktu itu yang menerjemahkan bukan ahli teologi, tetapi ahli bahasa. Kemudian dibantu oleh orang Melayu yang bernama siapa? Abdullah bin Abdul Qadir Musi. Karena terjemahan kitab dilakukan oleh seorang yang beragama Muslim, tidak heran jika kitab bahasa Indonesia syarat dengan nuansa agama mayoritas, saudara. Karena orang Indonesia sudah 200 tahun mengenal Sang Pencipta langit dan bumi bernama Allah, maka ketika ditemukan kata God diterjemahkan dengan Allah. Paham ya, saudara? Di kitab LAI itu ada 3 Allah. Allah huruf kapital, A-nya yang besar doang, dengan Allah kecil semua. Sehingga ketika orang berkata Allah, ini yang mana? Apakah Allah yang huruf besar semua, atau A-nya yang besar, atau Allah yang kecil semua? Rancu kan? Kalau saya katakan Allah, saudara tahu nggak? Saya mengucapkan Allah yang mana? Nggak ada yang tahu. Pokoknya Allah. Ternyata nama Allah itu bukan untuk umum menurut orang Islam di Malaysia, saudara. Bahwa itu bukan gelar, bukan sebutan, tetapi Allah itu adalah nama. Allah itu adalah nama. Maka tidak boleh orang lain memakai nama Allah, sehingga sudah terpengaruh dengan suara mayoritas, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, berarti sudah sekian lama kita ini meminjam ratusan tahun nama Allah milik orang Muslim dan enggak dikembalikan, saudara. Sampai detik ini kita meminjam nama Allah, sebagian umat Kristen itu enggak mau mengembalikan. Berarti yang salah itu siapa? Kita sendiri, saudara, kita sendiri. Lalu kemudian ada orang-orang yang menggali dalam bahasa aslinya. Ternyata di dalam bahasa aslinya, bahasa Hebrew, tidak ada nama Allah, tetapi adanya nama Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi siapa nama Sang Pencipta alam semesta ini yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub? Yahweh.
Nama Yahweh ditulis dalam Perjanjian Lama itu sebanyak 6.823 kali, dari Kejadian sampai Malaki. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Karena ini berkaitan dengan kita. Sebelumnya kita beranggapan, oh itu kan di Malaysia, bukan di Indonesia. Tapi saudaraku yang terkasih, ketika sampai di Indonesia, nama Bapak Yahweh semuanya dihapus. Tidak tersisa satu pun dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Berarti penghapusan nama Bapak Yahweh itu sebanyak berapa? 6.823 kali, saudara. Tinggal satu aja nama Bapak Yahweh diumpetin di mana, saudara? Di kamus. Nama Bapak Yahweh di kitab suci LAI itu hanya terselip di dalam kamus. Tetapi sekarang sudah tidak ada. Kalau saudara membeli kitab suci terbitan LAI yang terbaru, kamusnya sudah tidak ada, saudara. Padahal yang harus umat Kristen pahami bahwa kitab suci yang kita miliki itu berasal dari bangsa apa, saudara? Bangsa Yahudi, bukan bangsa Arab. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 22. Di situ dikatakan apa? Keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi, saudara. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua. Kenapa nama Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub itu tidak dikenal? Ternyata setan tidak ingin nama Bapak Yahweh itu muncul, saudara. Saudaraku yang terkasih, nama Bapak Yahweh itu sebuah kebenaran yang bukan berdasarkan sejarah, saudara, tetapi berdasarkan firman Tuhan, saudara. Kalau ada sejarah yang tidak tepat, apakah kita hidup berdasarkan sejarah karena dianggap sudah ratusan tahun, atau kita mau kembali kepada firman yang sesungguhnya, saudara? Itu yang harus saudara perhatikan. Sebab kita diselamatkan bukan karena cerita sejarah, saudara. Walaupun sejarah perlu, tetapi kita diselamatkan bukan karena sejarah, tapi kita diselamatkan oleh karena Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, saudara. Dan kebenaran itu tertutup sekian lamanya, saudara. Coba kita buka Daniel 12. Daniel 12 ayat yang keempat. Daniel 12 ayat yang keempat, di situ dikatakan, tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Nah, saudaraku yang terkasih, ayat tersebut ada kata-kata apa, saudara? Sembunyikanlah, kemudian meteraikan sampai pada akhir zaman. Saudaraku yang terkasih, di zaman akhir ini ternyata orang mulai menyelidiki pengetahuan, sehingga pengetahuan semakin bertambah, saudara. Kemudian di ayat 9, di situ dikatakan apa? Dan dia berkata, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tertutup dan termeterai sampai akhir zaman. Ada hal-hal yang diungkapkan baru muncul pada akhir zaman, yang sekian lama itu terselubung, dan itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Daniel, saudara. Coba kita buka lagi Kisah 3. Kisah 3 ayat 21. Kisah 3 ayat 21, di situ dikatakan, yang seharusnya lah surga sungguh menerimanya sampai waktu pemulihan segala sesuatu tentang itu. Elohim telah mengatakan melalui mulut semua nabinya yang kudus sejak dahulu kala. Di sini jelaslah bahwa Hamasia akan tetap tinggal di sorga sampai terjadi pemulihan segala sesuatu, termasuk pemulihan nama Tuhan, saudara. Coba kita buka Kejadian. Kejadian 4 ayat 26. Kejadian 4 ayat 26. Di situ dikatakan, dan bagi Set seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga, dan dia menyebut namanya Enos.
maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Jadi nama Bapak Yahweh mulai dikenal itu sejak di Kejadian 4 ini, saudara. Jadi dari awal, saudara, sudah ada nama Bapak Yahweh. Kalau dalam terbitan LAI pakai nama Tuhan huruf besar semua. Nah, kata Tuhan di sini dalam bahasa Ibraninya yaitu Yahweh. Jadi orang mulai memanggil Yahweh itu sejak di Kejadian. Kemudian kita buka di Yesaya 42. Yesaya 42 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan apa? Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Jika di LAI disebut Tuhan, Tuhan yang mana? Nggak jelas sama sekali, saudara, karena banyak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan itu nama atau gelar? Gelar, julukan, seperti misalnya gembala, pendeta, presiden, itu bukan nama, saudara. Tapi kalau Yahweh itu nama diri, seperti misalnya Pak David, Pak Billy, Priscilla, Wester, Pak Estra, itu nama. Coba sekarang kita membaca Keluaran 3 ayat 15. Keluaran 3 ayat 15, di situ dikatakan apa? Dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Iskak, Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Di situ saudara bisa garis bawahi, itulah namaku. Jadi yang disembah Abraham, Iskak, dan Yakub namanya adalah Yahweh. Amin. Untuk selama-lamanya. Itulah pengingatku secara turun-temurun, saudara. Tapi kemudian sampai ke Indonesia itu terputus karena penterjemahannya, saudara. Tapi kita tidak menyalahkan siapa-siapa, saudara, karena sutradara di belakang ini semua itu siapa, saudara? Siapa? Abdullah bin Qadir. Selain itu siapa yang lebih fokus lagi? Setan, saudara. Lucifer. Itu sutradaranya, saudara. Saudara percaya tidak? Sutradara semua ini adalah setan, saudara. Ya, benar. Kalau saudara baca kitab Kejadian 1 yang tadi, Kejadian 2, 3, dan 4 itu progresif, saudara. Di Kejadian 1 itu kalau saudara membaca dengan teliti, itu ditulisnya hanya Elohim. Jadi secara umum, bukan secara personal, saudara. Perhatiin, saudara. Kemudian di Kejadian 2, saudara akan membaca itu Lord God, Lord God. Itu terus, saudara. Lord itu dalam bahasa teks aslinya adalah Yahweh. God itu dalam teks aslinya itu Elohim, saudara. Kemudian di Kejadian 3, Kejadian 4, kalau saudara teliti membaca, itu nama aja, saudara. Tertulis nama aja. Kalau saudara membaca Kejadian 4, itu Yahweh. Tertulis Yahweh. Yahweh berarti ini progresif, saudara. Pencipta secara umum. Pencipta yang ada nama saja. Jadi lebih personal, saudara. Lebih personal. Coba saudara perhatikan cara setan menggoda Hawa. Cara setan menggoda Hawa. Setan tidak mengekspos ya. Mengekspos. Di Kejadian 3 tidak mengekspos nama Yahweh, saudara. Coba saudara buka. Tidak ada nama Yahweh. Dalam Kejadian 3 ayat 1b, setan cuma ngomong apa? Benarkah Elohim berfirman bahwa semua pohon buahnya di taman ini tidak boleh engkau makan? Ketika setan ngomong begitu, Hawa di sini hanyut.
hanyut juga tidak menyebut Yahweh juga, saudara. Dia hanya menyebut apa, saudara? Elohim, Elohim aja, saudara. Coba nanti saudara buka kembali, baca kembali, dan renungkan kembali. Benar gak hari ini terjadi? Jadi ketika mempelajari ini, memang betul-betul setan tidak ingin nama Bapak Yahweh itu muncul, saudara. Sekarang di zaman akhir, pengetahuan mulai diekspos, pemulihan segala sesuatu mulai muncul, termasuk pemulihan nama Bapak Yahweh. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita harus tahu siapa nama pencipta langit dan bumi. Ketika kita jalan-jalan di sebuah pegunungan misalnya, tentu kita selalu foto-foto ya. Kita selalu selfie-selfie karena pemandangannya sangat bagus, saudara. Termasuk saya hobi selfie-selfie, saudara. Tapi pernah nggak saudara merenungkan siapa yang membuat keindahan itu semua, saudara? Saya kalau naik pesawat lihat awan-awan, waduh, kagum banget. Apalagi kalau awannya itu gumpalannya udah seperti permadani, seperti kapas itu. Saya, oh luar biasa, Bapak Yahweh dahsyat. Nah, sebagai orang Kristen, kita diberi kehormatan untuk bisa mengenal Sang Pencipta alam semesta itu, saudara. Jadi ketika kita melihat hal-hal yang luar biasa, kita akan diingatkan kembali pada pribadi yang menciptakan ini semua, saudara. Itu yang harus kita ingat, saudara. Makanya pemazmur berkata apa? Coba kita buka Mazmur 8 ayat yang kedua. Mazmur 8 ayat yang kedua, di situ dikatakan, ya Yahweh Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi, yang menempatkan keagunganmu di atas langit. Jadi semua ciptaan itu menuju pada Sang Pencipta itu, saudara. Kemudian kita buka Zakaria 14. Zakaria 14 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, dan pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Jadi miris banget karena sebagian umat Tuhan masih belum mau mengenal, bahkan menolak nama Bapak Yahweh, saudara. Sedih banget ketika beberapa tahun yang lalu ada persidangan antara LAI dengan penyembah Yahweh. Di situ orang-orang yang ada di pengadilan, orang-orang pengadilan berkata apa, saudara? Tuh lihat tuh, orang Kristen bingung dengan nama Tuhannya. Ketawa mereka, saya dengar, saudara, cuma saya diam aja. Lihat tuh, nama Tuhannya sendiri aja nggak ngerti, sampai diributkan, sampai disidangkan di pengadilan. Biarin aja mereka ribut, kita tinggal tertawa aja tuh, saudara. Orang-orang yang menghadiri persidangan saat itu, malu kan kita. Tapi saudaraku yang terkasih, di zaman akhir ini nama Bapak Yahweh mulai muncul kembali. Saudaraku yang terkasih, setiap huruf Ibrani itu ada artinya, saudara. Itu setiap huruf itu ada artinya. Yod, he, waw, he. Artinya apa? Yang yod itu bentuknya kayak koma, kecil aja. Itu artinya apa, saudara? Tangan terbuka. Tangan terbuka, saudara. Kemudian he, itu artinya apa? Lihatlah. Kemudian wow, itu apa? Itu paku, kayak paku, saudara, nail, paku. Kemudian he, itu lihatlah. Jadi kalau yod, he, wow, he dirangkum, itu artinya apa? Lihatlah, tangan terbuka. Lihatlah, paku. Siapa itu, saudara? Yeshua HaMashiach. Amin, saudara. Luar biasa, tepuk tangan, saudara. Ketika saya tahu pemahaman tentang nama Bapak Yahweh,
Saya merenung dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya akan ambil sendiri atau akan saya sampaikan kepada jemaat? Karena kan ada banyak hamba Tuhan yang sudah tahu kebenaran, tetapi tidak disampaikan, tidak berani disampaikan kepada jemaat. Sebab jika sampai disampaikan, takut jemaatnya lari, takut kampung tengahnya pindah, kampung tengahnya pindah. Tapi saya tidak mau demikian, saudara. Amin. Saya tetap sampaikan kepada jemaat, karena ini sesuatu kebenaran, harus disampaikan, saudara. Sayangnya orang yang telah mengerti kebenaran, sukanya apa, saudara? Bohong. Enggak dong, enggak bohong. Sukanya berdebat, sukanya ribut, sukanya merasa paling benar sendiri. Jadi mereka punya suatu kebenaran sendiri, diusung dengan cara yang tidak baik. Hasilnya baik apa enggak? Enggak baik, saudara. Sekarang kebenaran itu diberikan kepada kita. Kita tahu kebenaran. Ayo, saudara, usung nama Bapak Yahweh ini dengan cara yang baik, dan hasilnya akan ada pemulihan nama yang sesungguhnya dengan baik pula, saudara. Jadi kalau saudara di Facebook ribut-ribut, jangan ikut-ikutan, saudara. Jangan ikut-ikutan, karena memang benar kita ini penyembah Yahweh tidak menjadi berkat, karena yaitu tukang ribut, merasa paling benar sendiri, gitu loh, saudara. Coba kita buka Yeskel 39 ayat yang ke-7. Yeskel 39 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, Aku akan memperkenalkan nama kudusku di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak akan membiarkan nama kudusku dicemarkan lagi, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Yahweh yang Maha Kudus ada di Israel. Kemudian Hosea 11 ayat yang ke-7. Hosea 11 ayat yang ke-7, di situ dikatakan apa? Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada sesembahan dan berhenti meninggikan namaku. Ini terbitan LAI yang saya baca, karena kayaknya lebih pas LAI. Kalau di sini ditulisnya apa? Umatku betah membelakangi aku, dan mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Ini terbitan apa ini? LAI. Coba yang ILT. Pak Yongki. Dan umatku betah berpaling dariku, mereka berseru kepada Yang Maha Tinggi, namun tidak sungguh-sungguh meninggikan Dia. Sebenarnya sama, tapi saya lebih suka yang LAI karena membelakangi. Saya senangnya yang membelakangi. Dan sejarah mencatat ini sudah berlangsung cukup sekian lamanya, saudara. Memanggil kepada sesembahan lain dan berhenti meninggikan nama Bapak Yahweh. Mungkin ada orang bertanya demikian, sudah sekian tahun, sudah sekian lama saya menyebut Allah, toh saya diberkati juga. Saudaraku yang terkasih, kalau hal ini diukur dengan berkat, pelacur, koruptor mungkin lebih kaya dari kita, saudara. Tapi apakah mereka itu benar? Enggak, saudara. Kebenaran itu tidak diukur dengan tolak ukur berkat, saudara. Setan pun bisa membuat hal-hal yang bisa memberkati kita, saudara. Apalagi ada lagi kemudian yang berkata apa? Yang penting hatiku, yang penting hatiku. Walau sebut Allah, hatiku kan sebutnya Yesua. Tapi firman Tuhan katakan apa, saudara? Sebab atas dasar perkataanmu kamu akan dibenarkan, dan atas dasar perkataanmu kamu akan dipersalahkan. Matius 12 ayat 37. Mana bisa saudara berkata pokoknya hatiku, pokoknya mulutku sebut Allah, tapi hatiku tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Gitu loh, saudara.
Jika saudara memuji Allah atau Kuan Ong, tapi hati saudara Yesua, bisa tidak saudara? Nggak bisa saudara. Jadi Tuhan mau diungkapkan kebenaran ini, jangan sampai karena dalam hal ciptaan yang sudah sekian ribu tahun lamanya, abad lamanya, saudara anggap ini sebuah kebenaran saudara. Jangan saudara. Coba kita buka Mazmur 102. Mazmur 102 ayat 13. Mazmur 102 ayat 13, di situ dikatakan, namun engkau ya Yahweh akan bersemayam untuk selama-lamanya, dan ingatan akan engkau turun-temurun. Saudaraku yang terkasih, jika saudara menyimak ayat-ayat yang tadi saya sebutkan dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Yesaya, kitab Yeskiel, dan sekarang kitab Mazmur, nama itu tetap turun-temurun saudara. Amin. Tetapi kenapa kok sampai hilang saudara? Kenapa saudara? Karena di Kejadian 3 tadi memang diusahakan disimpan, tidak diekspos ke depan saudara. Hawa pun tidak mengeksposnya saudara. Dan Hawa sebagai wanita gereja Tuhan itu seperti mempelai hamasia saudara. Disimpan nama itu, padahal ini selama-lamanya dan turun-temurun saudara. Coba kita buka Yeremia 33. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan perkara-perkara besar yang tidak dapat dimengerti, yang tidak engkau ketahui. Kalau saudara berseru kepadaku di tengah-tengah kerumunan orang banyak, misalnya seorang anak berseru kepada bapaknya, "Papa, papa," tentu semua yang ayah-ayah itu, yang papa-papa itu akan apa? Akan menoleh, gitu loh. Tapi sebetulnya berserulah kepadaku. Ini dengan cara apa, saudara? Ayat yang kedua, di situ dikatakan apa? Beginilah firman Yahweh Pencipta, Yahweh yang telah membentuknya dan mengukuhkannya. Yahweh adalah namanya. Lalu ayat yang ketiga, barulah berserulah kepadaku. Jadi betul-betul terfokus kepada pemahaman ini saudara, kepada nama itu. Kita harus fokus kepada nama itu. Misalnya tadi anak-anak manggil di kerumunan, bapak-bapak memanggil yang sebenarnya mau memanggil Papa Jeffrey, tetapi dipanggil cuma papa, papa. Pasti semua papa-papa itu akan menoleh, panggil papa yang mana ini, gitu loh. Benar ya, paham ya? Sekarang mari kita lihat perjanjian baru saudara. Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8 ayat 24. Di situ dikatakan apa? Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, saudara bisa garis bawahi, akulah dia, maka kamu akan mati di dalam dosa-dosanya. Ini perkataan Yesua saudara. Ketika Maria mengandung, lalu ada utusan dari Elohim ngomong sama Maria, Maria, anak ini engkau beri nama Yesua Hamasia, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Setelah Yesua besar, dia berkata, kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan Yesua dalam Matius 6 ayat 9 sampai 15, bagaimana orang Kristen bisa terlena ketika diajar doa Bapa kami. Ayat yang ke-9, coba Matius 6. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Pernah terbersit tidak
pertanyaan dalam doa Bapa kami dengan kata dikuduskanlah namamu. Nama Bapaknya Yesua itu siapa? Ini yang tidak pernah terpikir oleh orang Kristen. Itulah lihainya setan, saudara. Setan sangat licik, saudara. Padahal semua orang hafal akan doa Bapa kami, saudara. Tapi orang Kristen tidak pernah bertanya siapa yang dimaksud Bapaknya Yesua itu siapa. Itu yang jadi pertanyaannya. Padahal jelas Yesua berkata dikuduskanlah namamu. Kok nggak ada pertanyaan siapa yang disebutnya ini? Siapa yang mau dikuduskan? Nah, ini tertutup sekian abad lamanya, saudara. Luar biasa banget, saudara. Hari ini, saudara, biarlah kita mengerti. Kembalikan kepada firman yang sesungguhnya, saudara. Amin, saudara. Kita buka Yesaya 64 ayat yang ke-8. Yesaya 64 ayat yang ke-8, di situ dikatakan apa? Namun sekarang ya Yahweh, Engkaulah Bapa kami. Kami adalah tanah liat dan Engkaulah pejunan kami, dan kami semua adalah karya tanganmu. Wih, luar biasa banget, saudara. Jadi nama Bapa yang dimaksud oleh Yesua, Yesua itu tahu persis, saudara. Inilah yang dimaksudkan, yaitu Yahweh. Coba kita buka Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 43. Di situ dikatakan apa? Aku akan datang dalam nama Bapakku. Saudara bisa garis bawahi, dalam nama Bapakku. Dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang dalam namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Jadi Yesua itu datang dengan nama Bapa Yahweh, saudara. Amin. Yahweh sebagai pencipta yang tidak kelihatan menjadi manusia yang kelihatan, namanya Yesua. Yesua berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Inilah kebenaran yang mesti kita ungkapkan, saudara. Amin. Yohanes 8 ayat 28. Yohanes 8 ayat 28. Oleh karena itu Yesua berkata kepada mereka, bila mana kamu meninggikan anak manusia, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah dia, dan aku tidak melakukan apapun dari diriku sendiri, melainkan sebagaimana Bapakku mengajari aku, hal-hal itulah yang aku katakan. Dan Yesua berkata, barang siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Jika kita menyebutnya Yahweh atau Yesua, boleh nggak? Boleh. Karena Yahweh dan Yesua satu. Nama saya Priscilla Yunita. Ada teman-teman saya manggilnya Yunita. Ada juga yang memanggilnya Priscilla. Apakah saya marah? Tidak, karena itu nama saya. Jadi saudara tidak usah dikacaukan. Saudara mau sebut Yahweh atau Yesua, sebab Bapa dan Yesua adalah satu. Tapi jika ada orang lain memanggil saya dengan panggilan Bagong, itu baru masalah. Baru saya paling begini, hei kamu ya manggilnya salah gitu. Apalagi Bapak Yahweh, saudara. Nah, kita yang sudah mengenal nama Sang Pencipta alam semesta bernama Yahweh, mari kita lakukan firman agar kitab Sefanya 3 ayat yang ke-9 tergenapi dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Tidak ada lagi nama sesembahan lain yang kita sebut-sebut dan yang kita tinggikan dari mulut kita, itu sudah tidak ada lagi, saudara. Coba kita buka ayatnya. Sefanya 3 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan apa?
Tetapi sesudah itu aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu, saudara. Jadi sekarang kita sudah tahu siapa pencipta langit dan bumi. Yahweh. Yahweh dan Yeshua adalah satu. Amin, saudara. Amin. Jadi ketika saudara sudah mengenal kebenaran ini, beritahukan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Gak usah takut ditolak ya udah, yang penting saudara sudah memberitakan. Gak usah perlu berdebat, tidak usah perlu ribut, saudara. Amin, saudara. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan.